Saya record dulu ya. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, kita bahas materi tentang sistem informasi laboratorium dan bengkel ya. Biodata singkat saya sudah saya bahas sebelumnya, jadi nggak perlu saya bahas lagi. Nah, ini untuk ya channel YouTube saya. Semua materi sudah saya tuliskan pada buku termasuk materi sistem informasi laboratorium dan bengkel. Nah, ini kalau kita lihat sistem informasi laboratorium dan bengkel itu nanti ada di bab berapa ini? Ada di bab 11 ya, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dibaca, kalau belum paham nanti bisa dikonsultasikan ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan sistem informasi ini. Nah, tujuannya apa pelatihan ini Bapak Ibu ya? Harapannya Bapak Ibu nanti yang mungkin ya belum paham sama sekali tentang yang namanya sistem informasi laboratorium dan bengkel ya, atau mungkin yang baru tahu sedikit ya, atau mungkin yang belum pernah membuat ya, nanti harapannya ya minimal melek ya, mengetahui tentang perkembangan sistem informasi ya terkait untuk ya mengelola laboratorium dan bengkel. Nah, sekarang ini sudah era revolusi industri 4.0 ya. Perkembangannya luar biasa ya. Materi yang saya sampaikan ini ya materi yang masih lama ya Bapak Ibu ya. Sistemnya kita kembangkan nanti pakai ya PHP yang berbasis web ya. Kalau yang versi standalone kita kembangkan pakai Microsoft Access, MS Access. Yang kedua yang pakai web itu dikembangkan pakai PHP. Nah, ini sifatnya open source. Jadi nanti Bapak Ibu boleh mengganti kode-kode programnya secara bebas ya, tidak ada copyright ya. Nah, apabila kita membahas tentang masalah sistem informasi laboratorium atau bengkel, kita berhadapan pada 3 kata ya Bapak Ibu ya. Apa 3 kata ini Bapak Ibu? Yang pertama sistem, yang kedua informasi, yang ketiga laboratorium. Nah, ini saya kira Bapak Ibu semua sudah familiar ya. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Apa ini kira-kira Pak Tri? Sistem itu apa toh Pak Tri? Sebuah eh, aturan atau mungkin program yang dijalankan pada sesuatu tempat tersebut. Aturan atau program yang dijalankan pada suatu tempat ya. Iya. Nah, apa definisi sistem secara umum ya? Nah, kita bicara tentang definisi sistem dulu secara umum. Apa ini ya? Yang dimaksud dengan sistem adalah sekumpulan elemen. Jadi yang namanya sistem itu mesti ada kumpulan elemen-elemen ya. Tadi kalau Pak Tri menjawab sekumpulan program ya atau aturan ya itu masuknya elemen ya. Elemennya bisa dalam bentuk hard maupun soft ya. Nah, di mana elemen-elemen ini saling terkait Bapak Ibu. Selain terkait dia juga terpadu atau terstruktur ya. Di mana tujuannya adalah untuk mencapai suatu yang diinginkan ya. Ini namanya adalah sistem Bapak Ibu. Bisa difahami ini Bapak Ibu sekalian? Nah, contoh sistem itu apa ya? Ya contoh sistem kalau di SMP kita sering mendengar istilah sistem peredaran darah. Paham ya Bapak Ibu ya? Sistem peredaran darah ya mesti ada komponen-komponen di situ kan? Ada darahnya, ada pembuluh darahnya, ada jantungnya, ada oksigennya, ada makanannya, ada macem-macemnya ya, yang saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan. Itu sistem peredaran darah. Apalagi Bapak Ibu, sistem pendidikan
nasional. Ini sistem juga, ya. Sistem pendidikan itu adalah kumpulan dari apa? Elemen-elemen. Kalau pendidikan ya berarti ada gurunya, ada kurikulumnya, ada siswanya, ada sarana prasarananya, ada apalagi ya, pembiayaannya yang saling terkait, saling terpadu ya untuk mencapai suatu tujuan. Itu namanya sistem. Apalagi Bapak Ibu, sistem informasi puskesmas ya, itu juga sama ya. Sistem informasi akademik si akad ya. Sistem apalagi? Banyak sekali ya. Sistem transportasi ya, atau sistem pengereman sepeda motor. Nah, ini adalah contoh-contoh sistem. Jadi sistem itu gambarannya seperti itu ya. Nah, elemen-elemen dari sistem secara umum apa saja Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya sistem tadi benar yang disampaikan oleh Pak Tri ya. Yang pertama harus punya tujuan. Kalau sistem tidak ada tujuannya ya bingung nanti. Ini mau ngapain sistem ya. Yang kedua punya apa Pak Didi? Punya Punya masukan, masukan atau input Pak ya. input. Kalau sistem tidak punya input nanti bingung ya. Yang ketiga punya apa Bapak Ibu ya? Punya output atau keluaran ya. Yang berikutnya punya proses. Nah, tadi benar yang disampaikan Pak Tri tadi, punya mekanisme, aturan-aturan ya. Dan juga beberapa sistem ada yang punya umpan balik ya. Bisa difahami Bapak Ibu? Ini adalah definisi dari sebuah sistem ya. Nah, biasanya sistem itu dimodelkan karena sistem itu kompleks. Sistem peredaran darah itu sangat kompleks, Pak ya. Kalau kita belajar sistem peredaran darah biasanya disederhanakan. Dibuatlah sebuah pemodelan. Apa itu yang namanya model? Model itu adalah penyederhanaan dari sebuah sistem yang masih mempresentasikan karakteristiknya. Bisa difahami, Pak? Ya. Contoh sederhana pemodelan itu kan kalau Bapak gambar kursi ya. Pernah gambar kursi enggak ini, Bapak Ibu sekalian? Pak Ahmad Banani kalau gambar kursi biasanya dimodelkan pakai apa, Pak? Huruf apa, Pak? H. Huruf H, ya kan? Ini adalah salah satu model sistem. Boleh nggak sih gambar sistem pakai lingkaran? Gambar kursi tadi pakai lingkaran, boleh nggak, Pak? Boleh saja, Pak. Tapi ini nggak umum, Pak ya. Lingkaran itu nggak umum. Yang paling umum memodelkan kursi itu pakai huruf H. Boleh nggak sih gambar kursi pakai titik? Boleh. Tapi ini nggak umum. Ya. Boleh nggak sih gambar kursi pakai kotak? Boleh saja. Karena bentuk kursi itu tidak semuanya bentuknya seperti H. Bentuk kursi itu ada yang bentuknya lingkaran kalau dilihat dari atas. Bentuk kursi itu kalau dilihat dari ketinggian yang sangat tinggi, bentuknya tidak H, bentuknya titik, Pak ya. Paham ini, Pak? Nah, yang namanya model itu adalah penyederhanaan kursi yang begitu kompleks hanya digambarkan dalam bentuk huruf H. Itu penyederhanaan. Tetapi penyederhanaan ini masih memiliki karakteristik dari sebuah sistem. Biasanya yang namanya kursi itu ada sandarannya. Ini digambarkan titik sandaran. Biasanya yang namanya kursi ada kakinya, maka di sini digambarkan. Biasanya yang namanya kursi ada untuk tempat duduknya.
maka disimbolkan atau direpresentasikan dengan simbol huruf H. Contoh lain apa Bapak Ibu? Anak laki-laki, manusia itu biasanya disimbolkan pakai apa Pak? Pak Didi, kalau gambar manusia laki-laki pakai apa Pak? Eh, Panah, Pak. Nah, biasanya pakai apa? Lingkaran, nanti Eh, panah ke bawah, gini ya. Kalau perempuan gimana Pak? Dikasih plus ya. Ini adalah simbol ya, memodelkan. Atau yang model yang paling umum begini kan. Ini lidi ya. Kalau yang perempuan gimana? Perempuan digambarkan begini, ada pakai roknya. Paham semuanya Bapak Ibu? Paham. Nah, kalau orang matematik memodelkan biasanya nggak seneng pakai gambar. Senengnya pakai persamaan matematik. Contohnya siapa misalkan? Pitagoras. Ada yang ingat Pitagoras Bapak Ibu? Pitagoras memodelkan segitiga siku-siku. Masih ingat ini Pak Tri? Segitiga siku-siku disimbolkan pakai apa? Apabila ada sebuah segitiga yang di sini salah satu sisinya membentuk sudut 90 derajat, panjang sisinya adalah A, B, dan C, maka menurut Pitagoras berlaku persamaan apa Pak Tri? Teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras. Gimana persamaannya Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Sisi C miring sama dengan kuadrat akar C sama kuadrat sama sama dengan A A kuadrat A pangkat kuadrat 2 plus B tambah B plus B pangkat kuadrat. 2. kuadrat. Atau C sama dengan C sama akar. dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, ini namanya pemodelan. Paham ya Kemudian Bapak Ibu ya? Nah, ya, kalau Pak. beda lagi dengan siapa? Newton Bapak Ibu. Kalau Newton memodelkan gaya gerak, ya kan? Apabila ada sebuah benda didorong oleh gaya sebesar F, maka dia mengalami perpindahan sepanjang X, maka dia merumuskan, ya kan? F sama dengan M kalikan A, di A. mana A-nya percepatan. Percepatan A sama dengan jarak, ya kan? Atau X ya, M ke S. atau S ya, dibagi dengan Y, ya. Nah, ini adalah salah satu pemodelan. Nah, tentu saja model ini kan disederhanakan ya. Faktor-faktor yang lain kadang-kadang diabaikan. Contohnya gimana? Kalau Newton biasanya nanti gesekannya diabaikan. Ya. Oh, kalau nanti apa namanya lantainya kasar dengan lantainya halus, kalau mau lebih lengkap lagi ya nanti dikurangi dengan gaya gesekan. Itu ya Bapak Ibu namanya model. Nah, sama dengan sistem laboratorium itu sangat kompleks. Maka untuk mempelajarinya biasanya dimodelkan. Model yang paling umum untuk model-model sosial biasanya dimodelkan dengan apa? IPO. IPO itu artinya input, proses, dan output. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau modelnya model sosial itu biasanya dimodelkan pakai IPO. Tapi kalau modelnya gaya tadi ya sama Newton dimodelkan dengan model matematika. Pitagoras modelnya pakai persamaan matematika ya. Nah, model IPO itu ada input masukan, ada proses, ada keluaran atau output. Nah, yang sistem lebih kompleks ada mekanisme pengendalian. Tadi ada umpan balik supaya tujuannya ini selalu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau belum sesuai ya
umpan balik agar tujuannya itu selalu tercapai. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, yang namanya sistem selalu dibatasi oleh lingkungan Bapak Ibu. Nah, lingkungannya apa di sini ya? Namanya sistem mesti bereaksi dengan sistem yang lain. Contohnya sistem laboratorium nanti akan berinteraksi dengan apa? Berinteraksi dengan sistem pelanggan atau customer. Siapa sih yang menjadi pelanggannya dari laboratorium? Siswa. Siswa, siapa lagi? Orang tua, masyarakat, ya kan? Itu adalah pelanggan. Yang berikutnya sistem mesti berinteraksi dengan apa? Dengan keuangan. Laboratorium butuh uangnya dari mana, ya? Nah, sistem juga berinteraksi dengan pemilik. Siapa yang memiliki? Kalau sekolah negeri yang memiliki, SMP yang memiliki adalah apa? Kalau sekolah negeri yang SMP yang memiliki pemerintah kabupaten kota. Kalau SMA, SMK yang memiliki adalah pemerintah provinsi. Provinsi. Kalau swasta yang memiliki siapa? Ya, Yayasan. 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 Ya, mesti berinteraksi di sini. Sistem berinteraksi dengan kompetitor. Kompetitornya nanti siapa? Yang memasok alat dan bahan siapa? Nanti ada vendor. Ini namanya sebuah sistem. Sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu? Nah, sekarang kita bahas yang kedua, kata yang kedua yaitu informasi. Apa ini kira-kira informasi ini? Ya, Pak Didik sering mendengar kata informasi ya. Apa itu Pak? Informasi itu janjane apa toh Pak? Informasi itu untuk pencarian data. Untuk pencarian data, ya. Nah, informasi selalu berkaitan dengan data. Jadi yang namanya informasi itu adalah apa? Data yang telah diolah atau diproses atau dianalisis sehingga punya apa, Pak? Punya makna dan memberikan manfaat. Itu namanya informasi, Bapak Ibu. Nah, pengolahan data bisa macam-macam ya. Bisa dibuat menjadi tabel, bisa dibuat menjadi grafik batang, bisa dibuat menjadi grafik garis, bisa kita urutkan berdasarkan yang terbesar dan terkecil ya. Bisa kita olah dengan berbagai macam teknik-teknik pengolahan data. Bisa difahami Bapak Ibu? Jadi informasi itu yang merupakan data Bapak Ibu yang diolah ya. Nah, pengolahan data tadi bisa macam-macam, bisa secara formal atau dengan non formal. Yang penting nanti mengolah datanya dengan benar dan efektif sehingga bermanfaat ya. Nggak boleh ngolah data sembarangan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nilai ujian anak-anak siswa ya kan diolah. Ngolahnya pakai apa biasanya Pak ya? Karena kalau Bapak Ibu kepala sekolah dikasih data Bapak Ibu nilai mentahnya kira-kira gimana Bapak Ibu? Pusing enggak? Pusing ya kan? Lihat nilainya apa Pak Tri ngajar mata pelajaran apa nilainya begini pusing. Yang dibutuhkan kepala sekolah itu kan tinggal lihat aja. Oh, mata pelajaran matematika itu nilai reratanya berapa? Simpangan bakunya berapa? Berapa orang yang nilainya di bawah KKM? Sehingga kepala sekolah bisa membuat apa? Keputusan. Ya, paham ya Pak ya? Tapi kalau kepala sekolah dikasih nilai mentahnya gimana Pak? Si Joni nilainya 86. Ahmad nilainya 87 ya. Sri nilainya 78.
Terus yang namanya Angela nilainya 63 dan seterusnya. Itu nanti kepala sekolahnya pusing. Ya. Tapi data yang tadi itu diolah dulu, setelah diolah disampaikan kepala sekolah. Nanti kepala sekolahnya enak ya Bapak Ibu ya. Nah, pengolahan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang sederhana. Ini ngolah data sederhana Bapak Ibu ya. Tadi pakai apa ngolah data sederhana? Pakai ilmu namanya apa Bapak Ibu? Statistika. Ya. Ini mengolah data secara sederhana. Statistikanya pakai apa? Mencari nilai rata-rata. Mencari nilai standar deviasi. Ya. Mencari ya apa? Min, modus. Mencari median. Mencari kuartil. Nah, ini adalah pengolahan data. Kalau yang secara kompleks gimana? Kita mencari korelasi. Bisa difahami ya Bapak Ibu semuanya ya. Kenapa sih nilai pelajaran X ini ya nilainya kok sekian? Korelasinya dengan mata pelajaran ini apa? Itu berarti sudah tingkat lanjut. Sehingga Bapak nanti bisa melakukan inferensi. Ya, melakukan ya pengkajian lebih mendalam. Nah, yang namanya informasi punya ciri. Apa cirinya, Pak? Ada 4. Yang pertama itu adalah berasal dari data yang telah diolah. Jadi yang namanya informasi itu ya data yang telah diolah. Yang kedua punya makna. Yang namanya informasi selalu berguna bagi penerimanya. Bapak Ibu kalau dapat informasi ya berguna ya, bermanfaat. Menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata. Nah, biasanya nanti digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ya. Nah, kalau tadi kita bicara yang namanya informasi itu adalah data yang telah diolah. Sekarang kita bicara masalah data. Apa itu yang namanya data, Bapak Ibu? Data itu adalah deskripsi tentang benda, tentang kejadian, tentang fakta, tentang aktivitas, tentang transaksi yang tidak mempunyai makna, Bapak Ibu, atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Data biasanya direkam dalam bentuk angka, dalam bentuk teks, gambar, suara, atau kombinasi. Nah, contoh tadi data yang tidak mempunyai makna itu ya seperti ini Bapak Ibu. Contoh seperti ini, data seperti ini punya makna atau tidak? 6.30 spasi 27. Spasi 6.32, spasi 28. Spasi 6.34, spasi 27. Apa ini maknanya ya? Nah, ini nanti setelah diolah, oh ternyata data ini adalah menginformasikan waktu 6.30 temperaturnya sekian. Baru ini punya makna. Monggo Bapak Ibu, Ibu Dia, raise hand, ada yang mau ditanyakan? Ibu Dia? Atau kepencet ini raise hand-nya? Kepencet. Oke, Ibu. Ya, tak kira ada yang mau disampaikan ya. Sudah jelas semuanya Bapak Ibu? Nah, yang namanya data Bapak Ibu ya, berdasarkan jenis datanya, data itu dibagi menjadi 2. Data yang sifatnya kuantitatif atau data yang bentuknya angka dan data yang sifatnya kualitatif tidak berbentuk angka. Contohnya apa Bapak Ibu kalau di laboratorium? Yang sifatnya kualitatif yaitu kondisi alat.
Kondisi alat itu isinya berapa Bapak Ibu? Bukan angka ya. Kondisi alat itu berarti isinya apa Pak? Kira-kira Pak Didi? Deskriptif. Deskriptif. Ini masih baik ini. Baik ya, buruk, Rusak atau mungkin rusak ya, atau setengah baik ya, atau perlu perbaikan. Nah, monggo Bapak Ibu, ini namanya data kualitatif. Yang berikutnya apa data kualitatif? Kebersihan. Kebersihan itu kira-kira datanya kan tidak angka 1, 2, 3 ya Bapak Ibu ya. Tapi datanya adalah sangat bersih, bersih, cukup bersih, kotor. Tapi kalau data-data terkait dengan jumlah alat, itu termasuk data kuantitatif. Nah, data kuantitatif nanti ada dua, data yang sifatnya diskrit. Diskrit itu yang nilainya hanya ada 1 dan 0. Dan ada data yang sifatnya kontinum. Nilainya terus-menerus ya. Misalkan yang tadi yang nilainya 1 dan 0 contohnya apa? Tadi Pak ya. Kesesuaian ya dengan standar ya. Ya, sesuai atau tidak. Ya. Tadi yang terkait dengan ini tadi ya. Memenuhi atau tidak memenuhi. Rusak atau tidak rusak ya. Ada atau tidak. Ini data yang sifatnya diskrit. Laki-laki, perempuan. Tapi yang kontinum itu nanti ada 3. Ordinal, interval, dan rasio. Bisa difahami ya Pak ya? Nah, contoh data itu seperti ini ya. Kira-kira kalau seperti ini, itu informasi apa yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu? Ini datanya ada ini ya. Ada data itu bentuknya seperti ini. Susah nih kita ya. Kalau kita ya untuk memahami data ini. Tidak semua orang dengan data-data seperti ini paham. Setelah kita olah, oh ternyata kita susun ya. Saya kita letakkan di depan ditambah dengan A. Oh ternyata saya. Men masukkan di sini ya. Ini ditambah di sini ya menjadi mengikuti pelatihan manajemen laboratorium di Yogyakarta. Nah, ini baru punya makna. Oh, ternyata informasinya ini. Atau data itu kadang-kadang ya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Ini apa ini kira-kira, ya? Setelah diolah, oh ternyata ini itu adalah percobaan pembiasan cahaya di laboratorium sekolah. Sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu? Ini contoh ya. Contoh ya bagaimana mengelola atau melakukan pemrosesan data. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak memahami tentang konsep data dan informasi, kadang-kadang ini bisa menyesatkan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya punya gambar segitiga. Jumlahnya 2. Ini segitiga 1, ini segitiga 2. Yang segitiga 1 warnanya merah, segitiga nomor 2 warnanya hijau. Yang kedua bentuk L, warnanya orange dan warnanya hijau muda. Cuma ada 4. Kalau saya susun seperti ini, dia akan membentuk gambar seperti yang Bapak Ibu lihat. Pertanyaannya, kalau kita susun seperti ini, Bapak Ibu, ternyata ada apa, Bapak Ibu? Satu bagian yang kosong. Pertanyaannya Pak Didi, yang kosong ini yang nyokot siapa ini, Pak? Ini siapa yang ngambil bagian yang kosong nih, Pak? itu Nah, ini Bapak Ibu nanti kalau
Pak Ali jangan-jangan bohong, nanti dihitung aja Bapak Ibu ya. Ini dihitung ya segitiganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bandingkan ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama ya Bapak Ibu ya. Tingginya 3 sama. Ini tingginya juga 3. Yang warna hijau dihitung Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Tingginya 2. Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Tingginya 2. Sama. Yang warna oranye sama Bapak Ibu. Yang warna hijau muda juga tidak beda. Sama persis. Tapi kalau kita susun seperti ini, ada yang kosong. Pertanyaannya siapa yang ngambil Bapak Ibu ya? Kalau di KPK ini udah ribut Bapak Ibu ya. Ini pembagian warisan seperti ini geger Bapak Ibu ya. Nah nanti Bapak Ibu silakan, kalau nggak percaya nanti silakan di print ya. Nanti saya kirimkan filenya. Nanti di print Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu di print dipotong-potong. Nanti Bapak Ibu susun ya. Jangan-jangan Pak Ali bohong ya. Nah nanti Bapak Ibu cari yang ini itu di mana hilangnya ya. Paham Bapak Ibu? Nah maka dari itu ini penting bagaimana kita mengelola data ya. Nah yang namanya informasi harus berkualitas. Apa yang dimaksud kualitas? Informasi harus akurat Bapak Ibu. Bebas dari kesalahan. Jadi jangan termakan hoax. Ini yang hoax yang sering kali muncul sekarang itu kan ini ya. Pajak kendaraan itu kan ada sekarang. Ada namanya pajak obsen ya Bapak Ibu ya. Apa Bapak Ibu? Sudah pernah dengar belum ini Bapak Ibu? Obsen. Nah ini geger kemarin ya. Karena pajak kendaraan akan ada kenaikan. Kemarin PPN jadi berapa Bapak Ibu? 12%. Nah ini juga ya ini ya. Maka di sini Opsinya harus 66%, Pak. Gimana Bapak? Opsinya 66% Nah pajaknya. obsennya 66% ini kan yang buat geger nih kemarin ya. Obsennya 66%, PPN-nya 20%. Ini padahal gajinya naiknya berapa Pak Tri? Cuma lupa Pak kemarin. Ya itu yang naik ya kan tidak semuanya naik Bapak Ibu ya. Ada Betul. yang mungkin nggak naik. Nah maka di sini harus akurat Bapak Ibu ya. Harus tepat waktu. Kadang-kadang kita sering di WA group itu kan kejadian tahun lalu di-share sekarang. Dikatakan ini kejadian sekarang. Ini saya sering dapat seperti itu Bapak Ibu ya. Kejadian-kejadian yang lama yang terlambat tapi di-share sekarang. Contoh Bapak Ibu dapat informasi ya kan. Ada pembagian apa misalkan sembako di kelurahan. Bapak Ibu langsung berduyun-duyun ternyata itu pada waktu menjelang menjelang pilkada kemarin ya atau pilpres. Nah, telat Bapak Ibu kan sudah nggak ikut pelatihan, ikut antri sembako ternyata zong ya kan karena itu ternyata informasinya terlambat. Maka nggak boleh Bapak Ibu informasi itu terlambat ya. Yang ketiga harus relevan. Nah, maka Bapak Ibu nanti WhatsApp grup manajemen lab ya, jangan sharing-sharing yang tidak berkait dengan manajemen lab Bapak Ibu ya. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Artinya kita harus menjaga informasi ini berkualitas. Nah, terkait dengan informasi itu aset Bapak Ibu. Siapa yang tidak punya informasi maka dia akan kalah. Contoh sederhana apa Bapak Ibu? Ya, Singapura Bapak Ibu. Singapura itu sumber daya alamnya gimana Bapak Ibu? Mereka tidak punya minyak ya. Mereka tidak punya batu bara. Mereka tidak punya gas. Mereka tidak punya sumber daya alam lainnya Bapak Ibu. Tapi bisa menjadi negara maju. Indonesia yang punya minyak banyak sekali malah justru impor dari
Singapura, Bapak Ibu. Paham enggak ini ya? Indonesia itu impor minyaknya dari mana, Ibu? Dari Singapura. Kok bisa? Padahal Singapura enggak punya minyak. Nah, pinternya Singapura ya. Karena Indonesia butuh minyaknya besar, maka Singapura ya membuat sistem informasi yang disampaikan kepada para pengusaha untuk membuat kilang minyak ya di Singapura. Mereka bisa menjamin ya kalau investor menanamkan modal membuat kilang minyak di Singapura, maka pembelinya sudah pasti. Yaitu siapa pembelinya? Indonesia, Malaysia, dan negara-negara sekitarnya. Karena orang Singapura tahu kebutuhan minyak Indonesia itu setiap harinya itu adalah 1,2 juta liter. Sementara kemampuan kilang minyak yang ada di Indonesia hanya 600.000 liter. Maka Indonesia kekurangan berapa? 600.000. Maka Singapura menawarkan ini kepada investor. Akhirnya apa? Indonesia impor minyaknya dari Singapura. Itu contoh sederhana Bapak Ibu ya. Contoh yang lain Bapak Ibu ya. Ada yang pernah bisnis online Bapak Ibu? Ini bisnis online itu bisnis yang paling ya kadang-kadang aneh Bapak Ibu ya. Dulu pernah ya pengalaman kami Bapak Ibu ya. Kita ngambil barang dari Bandung Bapak Ibu. Dikirim ke Jogja. Kita jual secara online. Yang beli dari mana Bapak Ibu? Sebagian yang beli juga dari Bandung. Aneh atau tidak aneh Bapak Ibu? Kenapa yang dari Bandung itu nggak beli langsung ke Bandung Bapak Ibu? Ya karena nggak ngerti Bapak Ibu. Maka di sini yang menguasai informasi akan menjadi pemenang. Jadi jangan heran Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini yang mungkin umroh ke Tanah Suci Bapak Ibu ya. Beli oleh-oleh ya dari Arab. Ternyata itu produk Indonesia. Oh, kita bangga memberikan oleh-oleh kepada tetangga kita ya. Produk apa? Dari Tanah Suci. Suci Padahal itu produk dari Indonesia. ini kekuatan informasi Bapak Ibu ya. Maka dari itu ya, yang punya informasi akan menjadi pemenang ya. Nah, tadi yang saya katakan ini adalah contoh data. Ini kalau kita menemukan data seperti ini itu data apa toh? 7,3, 6,4, 8,5, 9,7 ya. Setelah kita prosesnya pakai apa yang sederhana? Nah, kita pakai rata saja. Oh, ternyata ratanya sekian. Informasi yang didapatkan apa? Rata-rata nilai praktik IPA siswa kelas 7 adalah berapa misalkan? 8,2. Ini data, ini informasi. Karena data itu sudah diolah. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Nah ini penting ya. Nah sekarang kita bahas tentang sistem informasi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi? Sistem informasi menurut Robert Szymanski ya, yaitu sekumpulan fungsi yang bekerja bersama-sama untuk mengelola, mengumpulkan, menyimpan, memproses, serta mendistribusikan informasi. Sedangkan menurut Simkin Park ya, yang namanya sistem informasi adalah sekumpulan elemen yang bekerja sama, baik secara individu ya, manual, maupun berbasis komputer dalam melaksanakan pengelolaan data berupa pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan ya untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna bagi proses pengambilan keputusan. Bisa difahami Bapak Ibu? Ya. Nah, kegiatan utamanya apa di dalam sistem informasi? Ya tadi ya, menerima data atau memasukkan data.
Yang kedua memproses data, dan yang ketiga menghasilkan informasi. Jadi sistem informasi itu mengumpulkan data, memproses data menjadi sebuah informasi yang nanti kita distribusikan untuk pengambilan keputusan. Nah, di Indonesia memang kita terkait dengan sistem informasi itu masih sangat kurang Bapak Ibu ya. Sehingga kalau setiap terjadi bencana ya, gunung meletus ya, banjir itu korbannya cukup besar. Kenapa? Karena sistem informasi kita jelek. Berbeda jauh dengan negara-negara luar Bapak Ibu, di mana mereka sistem informasinya itu sangat baik. Tsunami yang di Jepang yang begitu dahsyat, korbannya hanya sedikit dibanding dengan tsunami Aceh, dibanding dengan gempa yang ada di Yogyakarta. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka sudah melek tentang informasi. Data-data bencana itu mereka sudah ngerti. Jadi sebelum kejadian, mereka sudah melakukan antisipasi Bapak Ibu. Nah, ini pentingnya sistem informasi. Nah, sekarang kita bahas sistem informasi laboratorium. Apa yang dimaksud dengan SILAB? Yaitu sama Bapak Ibu ya, sistem informasi laboratorium atau disingkat sebagai SILAB, yaitu sekumpulan elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam mengelola data informasi yang terkait dengan laboratorium dan bengkel. Nah, SILAB itu bisa dikembangkan secara manual, Bapak Ibu, yang pakai buku ya. Ada yang sistem informasinya masih pakai buku, Bapak Ibu. Buku besar, buku kecil, ya. Peminjaman alat masih pakai catatan-catatan, ya. Inventaris masih pakai catatan-catatan, ya. Jadwal masih pakai manual, ya. Nggak apa-apa, itu adalah salah satu sistem juga. Termasuk Bapak Ibu ruang lab dikasih informasi. Oh, ini tuh ruang ini, ya. Termasuk Bapak Ibu bikin denah, ya. Itu adalah sistem informasi, Bapak Ibu. Termasuk bikin peta ya, itu sistem informasi. Atau bisa juga berbasis komputer maupun berbasis web. Ya. Nah, SILAB nanti terkait dengan pengelolaan data mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna dalam pengambilan keputusan di laboratorium. Ya. Nah, kalau kita lihat tujuannya untuk apa? Ini tujuannya Bapak Ibu ya, nggak perlu saya jelaskan secara detail. Bapak Ibu nanti ya akan bisa memanfaatkan ini. Jadi nanti kalau ditanya Pak ya, Pak Tri nanti, apa sih yang perlu dan urgent? Apa yang penting dan mendesak untuk diadakan di labnya Pak Tri? Itu kira-kira bisa jawab berapa lama Pak Tri? Informasi manajemen. Nah, tadi kalau nggak punya sistem informasi kira-kira lama atau cepat Pak? Lama, Pak. Contoh. Lama. Bapak Pak Tri harus modal ngadil labnya dulu kan? Iya. Apa sih yang kurang? Tapi kalau sistemnya sudah ada, ya tinggal buka di komputer aja. Mana yang belum mencapai standar, yaitu nanti yang prioritas utama. Paham ya Bapak Ibu ya? Bu Karwati ya, kalau diminta oleh kepala sekolah ya, kira-kira alat apa ini yang mau dilakukan? Ini ada dana sekian juta. Ada dana sekitar 20 juta. Alat apa Bapak Ibu yang akan diajukan untuk pembelian? Ibu Karwati apa coba? Bisa cepat atau tidak? Oh, dari mengetahui alat apa yang diperlukan, tentunya melihat itu manajemen sistem informasi, barang-barang apa yang sangat urgent yang Sudah ada dibutuhkan. belum sistemnya Ibu? Sistemnya ada Bapak kelihatannya. Saya ini baru memulai. Oke ya, sudah ada Sudah ya. ada, Nah, sudah ada petugas lab sebelumnya gitu. Sama, Pak. Kita sama mulai. ya alhamdulillah Iya. kalau sudah ada ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada enak. Nah, kalau belum ada nanti kita adakan ya. Paham ya semuanya Bapak Ibu ya?
Ini pentingnya kita memahami tentang ini. Nah, komponen dari sistem informasi laboratorium apa? Yang pertama ada pemakainya. Siapa pemakainya? Nanti kita bahas ya. Yang kedua ada tujuannya. Ada masukannya. Apa masukannya? Ada prosesnya. Prosesnya seperti apa? Ada keluaran. Keluarannya seperti apa? Ada datanya. Datanya seperti apa? Ada teknologinya. Hardware-nya apa? Software-nya apa? Ada modelnya, prosedurnya bagaimana, logikanya gimana, ya. Ada pengendaliannya nanti seperti apa. Sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu? Nah, sekarang kita bicara tentang pemakainya. Siapa sih yang mau pakai sistem lab kita? Yang pertama dari internal sekolah dulu ya Bapak Ibu ya. Yang pakai siapa? Yang utama ya kepala lab ya Bapak Ibu ya. Kalau mau ditambah guru, teknisi, laboran, siswa boleh pakai enggak? Boleh, Kepala sekolah boleh melihat enggak? boleh. Wakil kepala sekolah, komite sekolah. Ini kalau mau diperluas. Kalau sistemnya pakai standalone ya enggak bisa toh Pak. Gimana Pak komite sekolah mau mengakses? Mengaksesnya lewat apa? Paling dikirimi file cetaknya saja kan? Tapi kalau sistemnya berbasis web bisa, semuanya bisa lihat. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Yang kedua, eksternal. Masyarakat boleh lihat nggak kira-kira? Labnya Pak Tri itu seperti apa tuh? Alatnya apa saja? Kondisinya bagaimana? Ya, bisa lihat nggak masyarakat? Kalau pengen Pak Tri pengen apa namanya? Supaya bisa dilihat ya harus dipublish Pak ya. Pengawas sekolah boleh lihat nggak? Jadi nanti pengawas sekolah itu monitoringnya tidak harus datang ke tempatnya Ibu Karwati, ya. Cukup lihat dari apa? Sistem. Data. Nah itu, ya. Dinas pendidikan boleh lihat nggak? Ya, asesor akreditasi dan lain sebagainya, termasuk stakeholder. Contohnya misalkan lembaga mitra. Tempatnya Pak Tri, tempatnya Bu Karwati, tempatnya Pak Didi, tempatnya Ibu Dia. Mungkin ada apa kerjasama dengan sekolah di luar negeri. Pengen kerjasama itu kondisi labnya seperti apa? Kan harus tahu toh Bu ya. Jadi nanti kalau kerjasama itu, atau kalau yang di SMK industri, Pak Tri pingin, ya kan? Lulusan kita biar diterima di sana. Ya industrinya lihat lab tempatnya Pak Tri itu kayak apa. Labnya kayak gini kok ya. Paham ya Pak Tri ya? Yang berikutnya apa ya? Semuanya nanti bisa lihat. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Nah, siklusnya seperti apa? Ya, namanya siklus ya dimulai dari pengumpulan data, nanti diinput datanya, setelah itu diolah, setelah diolah menghasilkan output, setelah menghasilkan output didistribusikan kepada siapa yang berhak. Nah, komponennya tadi sudah ya. Nah, sistemnya bisa macam-macam, bisa stand alone seperti ini. Kalau stand alone ya, ini sistemnya yang akses cuma Bapak Ibu doang. Yang lain gimana? Ya tidak bisa ngakses Bapak Ibu ya. Oh, namanya stand alone. Paham ini semuanya? Nah, ada sistemnya yang berbasis jaringan. Baik itu intra maupun internet. Ya. Siapapun bisa akses. Karena nanti datanya disimpannya di mana? Di server. Semua bisa mengakses ke server. Kalau sekarang itu istilahnya cloud ya Bapak Ibu ya. Cloud itu apa Bapak Ibu? Awan. Ya. Nah ini yang penting. Nah ini contoh sistem yang sudah kita kembangkan Bapak Ibu. Nanti ini bisa diinstal ya di server. Di server sekolah atau di server luar boleh. Nah ini sudah saya tunjukkan di sini. Sini sudah saya upload di server luar.
laboratorium.orgfree.com. Bapak Ibu boleh akses ya. Nanti loginnya apa? Di sini standarnya saya pakai loginnya MUHAL, MUHAL, passwordnya juga sama. Mohon tidak diganti. Ini password adminnya. Karena ini untuk pelatihan Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu nanti kita masuk seperti ini ya. Setelah masuk kita akan mendapatkan menu-menu di sini. Ini ada menu di sini ya. Ada banyak menu ya untuk administrator. Nah, di sini nanti kita bisa membuat user-user ya. User untuk siswa, untuk guru, untuk admin maupun untuk umum ya. Nah, nanti dari sini kita bisa melakukan, kalau sebagai admin kita bisa apa? Mengelola data, alat, dan bahan kita. Nanti kita bisa nambah, bisa ngedit, bisa menghapus. Bapak Ibu nanti kalau ini sudah dipakai ya nanti dihapus. Data-datanya diisi data-data yang baru ya. Paham ya Bapak Ibu? Nah, ini informasinya di sini. Ini untuk usernya berapa, ini untuk siswanya, ini untuk alatnya, ini untuk bahannya, ini untuk apa ini? Modul ini bisa dimasukkan semua ya. Nah, ini untuk pemasukan data ya. Ini pemasukan data ya. Cara installnya gimana? Kalau Bapak Ibu mau install di komputer standalone Bapak Ibu bisa install pakai namanya program XAMPP. MPP. Nanti bisa di-download di internet ya. Ini alamatnya downloadnya di sini. Setelah di-download nanti diinstal. Setelah nanti diinstal, proses instalasinya seperti ini, ikuti aja next terus ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Setelah itu nanti servernya diaktifkan. Ini servernya. Yang diaktifkan minimal 2 yaitu server Apache dan server MySQL. Kalau sudah di ini nanti filenya di-copy ya. Filenya di-copy ke sini Bapak Ibu ya. Di XAMPP htdoc silab seperti ini. Nanti di-copy aja satu folder ya. Setelah itu nanti disesuaikan. Nah, ini memang butuh untuk ya pemahaman terkait dengan sistem informasi. Kalau yang belum bisa nanti bisa tanya ke guru-guru yang mengampu mata pelajaran TIK ya. Yang belajar tentang web mesti ngerti. Cuma Bapak Ibu karena mungkin backgroundnya bukan dari TIK, mungkin banyak yang belum ngerti. Ya nanti silakan ditanyakan ya. Nah, setelah itu nanti diedit Bapak Ibu, setelah itu nanti tinggal diakses. Nanti aksesnya seperti ini sama persis. Kalau tadi saya aksesnya di web, ini aksesnya di localhost. Nah, kalau komputernya nanti terhubung di jaringan, nanti bisa diakses di jaringan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin upload di internet, di web ya bisa juga. Nanti Bapak Ibu nanti bisa sewa hosting atau pakai hosting yang gratisan. Bisa difahami Bapak Ibu semuanya? Sama nanti tinggal kita masukkan di sini ya. Login sistemnya ya tadi MUHAL, passwordnya MUHAL. Nah, ini untuk defaultnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa diganti ya. Setelah itu nanti ya Bapak Ibu boleh modifikasi. Ini programnya kita kembangkan pakai software yang namanya PHP. Nah, PHP itu isinya kode-kode program. Ini nanti bisa diganti ya. Kepala labnya nanti bisa diganti. Ini kan namanya masih nama saya. Alamat emailnya, nama teleponnya ini masih punya saya semuanya. Nah, nanti bisa diganti nama Bapak Ibu sekalian. Bisa difahami semuanya Bapak Ibu? Ya. Nah, kalau sudah diganti ya seperti ini. Fotonya nanti Bapak Ibu ganti ya. Ini kepala labnya nanti diganti Bapak Ibu sekalian ya. Nanti seperti ini. Nanti sama persis dengan yang tadi ya. Kita masuk ke menu-menu ini ya. Menu seperti ini. Paham ya Bapak Ibu? Nah, ini semuanya ada menu-menunya Bapak Ibu ya. Ada perangkat laboratorium, ada menu akademik, ada menu penilaian, ada menu jadwal praktikum di laboratorium, ada menu modul pembelajaran, dan ada menu galeri. Nah, ini nanti bisa kita
isi semuanya. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Pak Tri paham? Iya, Pak. Ya, Pak Tri karena mungkin dari elektro cepat paham nih ya. Tapi mungkin yang lain-lain agak susah, tapi enggak apa-apa nih Bapak Ibu. Ini pengenalan aja ya. Nanti bisa minta tolong ya guru TIK ya. Izin Pak, Nah, tanya boleh? gimana silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Boleh. Oh Saya iya, sangat diperbolehkan ya. izin Pak, saya Budia dari SMP Angkasa Adi Sucipto. Ya, Pak, tadi kan Bapak sudah mengirimkan apa namanya link atau web untuk apa namanya? Ini sistem atau web ya, Pak, tadi Pak? ya, ini sistem informasi laboratorium berbasis web Web. Nah, ya. itu kan tadi Bapak memasukkan username dan password. Nah, itu Mm-mm. apakah setiap saya kan sebagai guru, nah untuk siswa nanti kan bisa mengakses Pak, apakah itu password dan username-nya selalu sama atau nanti berdasarkan nama saya Di atau nama entry siswa? Bapak Ibu, Ibu nanti bisa masuk ke apa namanya admin dulu. Ibu Hmm, nanti login sebagai admin. Setelah Ibu login sebagai admin, Ibu nanti bisa menambahkan user lain. Nah, ini saya contohkan ya, Ibu ya. Ini saya iya Pak. demokan ya. Sebentar, Ibu. Ini saya demokan ya. Bentar, saya share ya. Saya share. Bisa dilihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini sistemnya sudah saya install di sini. Laboratorium.orgfree.com. Nah, nanti Bapak Ibu jangan pakai ini untuk di sekolah Bapak Ibu ya. Nanti sistemnya akan dikirimkan oleh Pak Sri Widodo atau Pak Heru di grup ya. Nanti itu diinstal. Nah, diinstalnya di mana Bapak Ibu? Nanti boleh pakai alamat sekolah Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita masuk ke sini Bapak Ibu, ini alamatnya kan alamat contoh saja. Nanti Bapak Ibu nanti diganti aja di sini. Sebentar Bapak Ibu kok jadi ini. Lokal, Pak. Pakai lokal, Pak. Online Sebentar. Ini tadi sudah saya jalankan. paginya sudah. Ini di mana tadi? Nah, ini. Ini sudah bisa dilihat Bapak Ibu ya. Ini alamatnya ya. Ini laboratorium.orgfree.com. Ini saya keluar dulu ya, saya sign in, saya masukkan passwordnya di sini. Tadi passwordnya kan muhal, ininya muhal sama ya Bapak Ibu ya. Ini kita masuk login, sign in ya. Nah, nanti kita akan masuk di sini ya. Kita masuk di dashboard ya Bapak Ibu ya. Kalau kita udah berhasil login, kita masuk di dashboard. Nah, nanti di dashboard ini ada menu Bapak Ibu. Di sini adalah menu user. Nah, di sini ada 3 tingkatan Bapak Ibu ya. Yang pertama menu admin, yang kedua menu guru, yang ketiga menu siswa. Nah, Bapak Ibu bisa kalau di admin, Bapak Ibu bisa bikin sendiri nanti adminnya, jangan pakai muhal-muhal ya. Ini sudah ada banyak admin ya, Bapak Ibu bisa bikin sendiri nanti ya. Atau kalau Bapak Ibu nanti mau bikin untuk siswa ya, nanti di sini di siswa Bapak Ibu nanti klik siswa, nanti siswa bisa dibikinkan siswanya ini siapa, passwordnya apa. Contohnya begini Bapak Ibu. Ini udah bisa dilihat Bapak Ibu Sudah, Ibu Pak. Dia. Ini saya demokan untuk cara create-nya. Ini create ya Ibu ya. Create Iya siswa Pak. ya. Ini create. Nah, ini tinggal ketikkan aja ini namanya siapa. Misalkan namanya siapa misalkan. Ibu misalkan namanya Diah ya. Diah Ayu. Oh, nomor induknya 0123. Namanya Diah Ayu Junior ya. Karena kalau Diah Ayu kan ibu guru kan. Ini namanya ini. Namanya Diah Ayu. Username-nya apa? Diah ya. Passwordnya tak buat sama ya. Alamatnya mana Ibu? Yogyakarta ya. Nomor teleponnya berapa? Ini nggak harus diisi ya. Statusnya aktif, laki-laki, perempuan di sini ya. Kelasnya berapa? Ini bisa disetting ya Ibu ya. Kelasnya kelas berapa?
Nanti mau ditambah foto juga boleh. Kalau sudah ya nanti tinggal di-create saja Ibu. Paham ya Ibu ya? Nah, nanti kalau sudah di-create kita bisa login menggunakan tadi di sini username-nya dia, password-nya dia, nanti dia akan login sebagai siswa. Otomatis dia nanti sebagai. Nah, bedanya apa kalau sebagai siswa? Kalau sebagai siswa dia nggak bisa ngisi ini, Bu. Peralatan laboratorium ini nggak bisa diisi. Nggak bisa ngisi user ya. Karena siswa itu hanya bisa lihat doang ya. Kalau siswa hanya bisanya melihat. Paham ya Ibu ya? Ada yang lain mau ditanyakan? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu ya. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatan user ya. Ada yang bisa masukkan data, ada yang tidak. Kalau guru nanti dia nggak bisa masukkan peralatan-peralatan lab. Bisanya apa kalau guru? Guru bisanya nanti memasukkan nilai ya dari siswa. Termasuk nanti mengupload modul praktikum atau kalau di sana itu LKS, lembar kerja siswa ya, KPD sekarang. atau LKPD, lembar kerja Peserta didik. peserta didik ya. Sekarang siswa diganti PD ya kan, supaya percaya diri ya. Bisa difahami Bapak Ibu semuanya? Bisa. Oke ya. Nah, itu nanti filenya akan kalau kita offline sebenarnya nanti kita bantu sampai install ya Bapak Ibu, minimal di komputer Bapak Ibu. Tapi karena kita online ini agak susah ya. Karena nanti ada install segala macam ya. Jadi itu ya. Jadi yang apa namanya nanti harus dilakukan. Ada lain mau ditanyakan? Ibu Karyawati? Pak Ahmad? Pak Didi sudah paham semuanya? Masih belum, Pak. Masih belum, enggak apa-apa. Memang belajar itu pertama belum paham ya. Nanti setelah belum paham, pelajari lagi nanti sampai paham ya. Oke ya? Ada yang lain? Saya kira itu untuk materi kita. Ini Pak Mutakin sudah siap untuk memberikan materi berikutnya ya. Ini karena di akhir tahun ya. Semoga nanti di waktu luang ini Bapak Ibu mungkin bisa ngotak-ngatik itulah ya. Belajar ya untuk ini. Nah, sebenarnya kita ada dua apa namanya yang bisa kita gunakan. Yang kedua itu yang pakai stand alone seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan dikirimkan oleh Pak ini juga ya. Nah, ini yang stand alone kita pakainya namanya pakai program MS Access ya. Nah, ini program pakainya MS Access. Nanti kita demokan ya. Ini program untuk inventarisasi peralatan dan bahan yang ada di lab atau bengkel. Nah, ini menu utamanya begini ya. Nanti kalau kita klik ya, nanti di sini nanti ada menu-menu ya. Nah, nanti di sini kita bisa menambahkan data-data ya, bisa menambahkan ya alat, bisa menambahkan bahan, bisa menambahkan apa namanya? Yang lain termasuk nanti kita bisa melakukan ekspor filenya ke Excel supaya nanti ini bisa menjadi file Excel, data-datanya nanti bisa kita up sana ya. Nah, ini prosesnya ya, peminjaman ini sudah ada juga ya. Nanti laporannya berupa seperti ini nanti. Misalkan di sini nanti kode barangnya apa, nama barangnya apa, mereknya apa, tipenya apa, kelengkapannya apa saja, kondisinya seperti apa, fotonya nanti seperti apa, keterangannya apa nanti ini. Jadi nanti Bapak Ibu inventarisasinya itu bisa lebih baik ya. Karena sudah lengkap ya. Nah, ini nanti yang ini nanti saya demokan. Sebentar ya. Saya demokan untuk yang pakai MS Access. Nah, syaratnya Bapak Ibu di komputer Bapak Ibu sudah terinstall MS Access. Ini sudah paham belum nih MS Access ya? Karena biasanya kalau Bapak Ibu beli komputer kadang-kadang MS Access-nya tidak diinstal.
Yang diinstal biasanya kan hanya apa, Ibu? Word Excel, Word, Excel, dan PowerPoint. PowerPoint. MX aksesnya tidak diinstal. Nah, kalau supaya bisa menggunakan software ini, nanti MS aksesnya harus diinstal. Bentar, saya bukakan ya, Bapak Ibu ya. Ada di mana ini? Nah, ini ada di sini. Nanti filenya akan dikirimkan oleh Pak Heru ya. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu. Namanya Ya, adalah Pak. manage. Ya, gimana Bapak? Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Nah, ini ya. Ini tulisannya kan Laboratorium IPA SMPN 1 Jogja. Nanti bisa diganti Bapak Ibu. Ya. Cara gantinya gimana? Cara gantinya ini tinggal ditutup aja seperti ini Bapak Ibu ya. Ini cara gantinya seperti ini. Bapak Ibu kan nanti akan dapat tampilan seperti ini ya. Buku induk, kartu barang, kondisi macam-macam. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa ngerti di home ini ya, Bapak Ibu ya. Home klik kanan nanti di sini Bapak Ibu design view ya. Paham Bapak Ibu? Design view nanti diklik. Nah, di sini mau diganti SMP-nya tidak SMP 1 Jogja, misalkan Pak Didi SMPN 1 apa nih? Tula apa nih Bu? Pak Didi? Tulakan. Tulakan. Nah, ini kita ganti. Tulakan. Boleh. Nggak apa-apa. Nah, ini kan. Ini langsung jadi. Nanti kalau di running ya nanti keluarnya ini Bapak Ibu. Nah, ini. SMPN 1 Tulakan. Gambarnya mau diganti. Boleh. Ya, tadi caranya sama. Klikkan kan. Design view. Di sini tinggal Bapak Ibu ganti saja. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Labelnya mau ditulis macam-macam boleh ya, nggak ada masalah. Bapak Ibu mau ganti apa lagi semuanya di sini boleh ya. Termasuk nanti mengganti apa label. Ini kan nanti ada label nih ya. Ini kan kalau Bapak Ibu ini di sini ada buku utama di sini ya kan ini. Ini kan ada banyak data ya di sini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat datanya di sini kan. Ini alat-alatnya Bapak Ibu ya. Ini nanti bisa diekspor ke Excel, bisa di print. Lalu di print seperti ini Bapak Ibu jadinya ya. Jadi nanti alatnya nanti bisa dicek satu persatu. Nah ini. Nah ini cuma kepotong ini ya. Ini masih kepotong, nanti bisa diperbaiki supaya nggak kepotong ya. Jadi nanti ini kartu barangnya, ini bisa kita cek ya. Kartu barangnya nanti dimasukkan aja Bapak Ibu. Ini bisa dicetak juga ya. Ini seperti ini ya. Terus nanti ya, ini bisa juga nanti peminjaman ya. Peminjaman juga bisa. Ini bisa di print juga nanti. Kita nanti peminjamannya seperti apa? Kalau nanti ada peminjaman apa namanya kepala labnya nanti bisa diganti ya. Cara gantinya nanti di sini semua ya Bapak Ibu ya. Ini misalkan mau ganti tentang apa ya? Kartu barang atau kartu pinjem di sini. Pinjem klik kanan design view ya. Bisa diganti seperti ini ya. Terus misalkan apa lagi nih ya. Kartu pinjemnya klik kanan design view. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Tadi kepala sekolahnya siapa ininya? Nanti bisa diganti ya Bapak Ibu ya. Ini kan ada ininya semua. Kalau enggak bisa, nanti bisa minta tolong ini ya. Minta tolong siapa tadi? Ya, guru TIK ya. Paham semuanya? Label juga nanti bisa diganti ya Bapak Ibu seperti ini. Labelnya tadi ini kan SMP 1 Sleman ya, tinggal diganti aja SMP 1 Tulakan. Udah jadi ya. Enak ya Bapak Ibu ya. Logonya diganti. Ini UNY. Logonya diganti logo SMP 1 Tulakan. Paham ini semuanya? Kalau ini tadi syaratnya harus punya apa? MS Access. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, Bapak. Ya, Halo. silakan. Monggo Pak Pak. Ahmad Banani. Izin bertanya, tadi kan di aplikasi itu ada fitur nilai. Apakah di aplikasi itu kita sebagai guru bisa sekaligus untuk membuat soal-soal online, Pak? Ya, kalau soal online-nya belum bisa, belum ada ini Bapak Ibu.
Nanti bisa ditambahkan sebenarnya nih kalau mau ditambahkan ya. Kalau yang di sini hanya nilai saja. Karena ini praktikum toh. Nah, praktikum itu nanti hanya memberikan nilai. Nilainya nanti seperti ini, Bu, Bapak ya. Bentar, saya demokan untuk nilai ya. Nilainya nanti begitu. Mungkin nanti kalau mau pingin yang versi sempurna nunggu versi yang updatean terbaru nanti. Nah, ini di sini nilainya di sini, Bapak. Nilainya bisa terdiri dari 3 aspek ya, Pak ya. Afektif ya. Ini afektif. Nah, ini nanti kalau data siswanya sudah ada nanti di sini bisa dinilai ya. Create ya kan? Ini di create nilainya namanya siapa ya, nanti dicari di sini ya. Nilai afektifnya nanti berapa. Ya, nanti bisa diberikan nilai di sini ya. Terus kalau yang untuk penilaiannya di sini nanti ya, ini bisa kita melakukan penilaian. Ini contohnya untuk melakukan penilaian. Nilainya berapa? Ini masih dalam bentuk ini. Kalau soalnya belum bisa. Yang sudah bisa kita lakukan nanti di modul, Pak. Modul bisa. Jadi modul nanti guru bisa mengupload modul di sini. Misalkan Bapak, saya mau mengupload modul di sini ya. Modulnya ini misalkan apa ini? Misalkan saya kasih modul aja ini. Data pelatihan ini. Materi pelatihan SKADA misalkan begini. Saya upload. Nah, ini sudah bisa diupload nanti. Ini modul praktikum SKADA misalkan begini. Nanti saya upload. Ini bisa Bapak Ibu. Tapi kalau soal itu belum bisa. Nah, kalau soal nanti bisa kalau yang ngerti tentang pemrograman bisa ditambahkan nanti di sini ya. Guru nanti bisa nambahkan itu. Itu ya Bapak Ibu sekalian, bisa dipahami Pak Didi? Nah, nanti di sini akan muncul modul SKADA. Modul SKADA-nya nanti bisa di-download di sini. Ini kan kalau diakses nanti di sini sudah bisa kan? Nah, ini sudah ada ini. Modul ini sama tadi yang sudah saya upload modul praktikum SKADA. Nanti bisa di-download. Kalau di-download nanti seperti ini ya. Oh, ini downloadnya masih belum ini ya. Nanti bisa di-download Pak ya. Oke ya, bisa dipahami Pak Didi? Ini yang terkait dengan untuk apa namanya fitur-fitur yang ada di sistem ya. Pak Ada yang Arya, lain? izin, Monggo Pak Tri, silakan. izin mencoba ya. Ya, silakan Pak. Ini saya mencoba nge-create untuk admin saya sendiri. Mungkin bisa Hmm. dicek di apa itu aplikasi yang panjenengan share tadi. Ya. Apa sudah bisa masuk gitu? Sebentar, saya lihatkan dulu di user admin Pak ya. Iya. Harusnya bisa toh Pak. Ini Pak ya. Sudah bisa dilihat ya Teh? Nah, iya. Admin ya. Iya. User admin. Guru Pak, sebagai guru. Oh, sebagai guru. Iya. Namanya siapa Pak? Pak Tri Sudarmanto. Pak Tri. Kok belum ada ya? Bentar Pak. Oh, ini halaman 2. Wah, masuk. Nah, sudah masuk Pak ini ya. Pak Tri Sudarmanto sudah bikin ya sebagai guru ya. Sudah bisa masuk. Jadi nanti Pak Tri bisa login ya. Nanti menunya beda dengan ini karena Pak Tri tadi sebagai guru ya. Iya. Sebagai siswa juga nanti menunya beda ya. Itu ya Pak Tri ya. Iya. Bisa dipahami semuanya? Enggak apa-apa kalau belum paham, pelan-pelan dulu ya. Karena memang sistem informasi ini memang membutuhkan kompetensi yang cukup tinggi terkait dengan bidang apa tadi? Ini ya. Nah, memang nanti bisa minta tolong kepada guru-guru yang mengampu apa TIK ya yang ada di sekolah. Atau kalau belum bisa nanti bisa share di sini, bisa kita bimbing untuk ini ya. Maaf Bapak, Ya, silakan. Monggo Pak pertanyaan Ahmad. sekali lagi. Ini kan saya mengajar TIK, itu kepala sekolah meminta saya, Pak, tolong itu kalau anak-anak dibuatkan ulangan online saja supaya familiar dengan komputer karena
beberapa anak yang dari SD itu nggak ada pelajaran komputer. Sementara Hmm, saya memakainya pakai Google Form, Pak. Tapi kelemahannya itu anak masih bisa membuka tab baru, jadi bisa mencari jawaban di internet gitu, Pak. Apa ada semacam aplikasi yang bisa membuat soal online, tapi anak tidak bisa membuka tab yang lain gitu, Pak? ya, ya ini memang salah satu kelemahan dari ujian online ya. Ujian online itu memang kalau kita pakai yang aplikasi biasa, yang paling mudah kan pakai Google Form ya. Iya. Ya, memang itu kelemahannya dia masih bisa multitasking, bisa mengakses ke ChatGPT, bisa mengakses ke Google, tanya ke Google ya. Kalau sekarang tanyanya AI, Pak ya. Nah, itu memang kelemahan. Ada, Pak ya, aplikasi yang bisa mengunci, komputer itu hanya aktif pada soal ujian saja. Jadi komputer itu nggak bisa mengakses yang lain ya. Ini yang banyak dipakai untuk tes CPNS, Pak. CPNS ataupun tes yang lain ya. Tapi saya nggak ngerti ini apakah ada yang free atau tidak, Pak. Biasanya itu Berbayar. fitur berbayar ya. Nah, kalau adanya ada, nanti saya informasikan. Saya agak lupa namanya ya. Saya dulu juga pernah ngembangkan soal di apa namanya di Departemen Pendidikan Guru ya, GTK ya. Itu juga memang nanti kalau kami kan hanya membuat soalnya ya. Nanti yang mengentri ke sistemnya mereka dan itu kalau kita uji coba itu ngunci dia. Jadi memang ada softwarenya yang untuk ngunci. Tapi kalau mereka bawa dua perangkat jadi dikunci sama aja, Pak. Karena kan mereka satu perangkat itu untuk ngakses ini, perangkat lain kan untuk ngakses ChatGPT. Itu memang kelemahan untuk tes secara online. Jadi memang seperti itu kelemahannya ya. Ya seperti tes TOEFL ya. Tes TOEFL itu kalau zaman dulu sangat bagus ya kan untuk ngetes kemampuan. Tapi kalau sekarang itu tes TOEFL ya bisa satu menggunakan apa device itu ya. Bahkan kalau sekarang tes TOEFL yang pakai model suara itu suaranya dikeluarkan toh Pak. Nanti alatnya itu langsung menginput itu langsung bisa keluar jawabannya di situ yang paling benar yang apa gitu Pak. Jadi memang agak susah kalau untuk tes ya secara apa objektif. Nah, caranya gimana? Tesnya ya nanti Bapak bisa melakukan tesnya di laboratorium, Pak. Nah, laboratorium Bapak nanti bisa monitor tuh. Nah, lokal host saja, Pak. Nah, di lokal host bisa dimonitor aktivitas Iya. layar dari masing-masing itu. Kan ada softwarenya tuh, Pak. Ya kan? Pakai di freeze bisa kan? Kita bisa ngakses itu komputer itu kan? Apa namanya? Komputer akses itu nanti yang dibuka siswa itu apa aja tuh kan dimonitor nanti kelihatan. Iya. Nah, Bapak monitornya pakai yang besar. Kalau monitornya pakai 14 in ya susah itu, ya kan? 20 orang akses 20 tampilan monitor anak-anak susah. Dan prosesornya harus yang cepat, Pak ya. Memorinya harus yang besar, ya. Jadi RAM-nya ya jangan pakai RAM 8 GB, 4 GB lambat, ya kan? Ya Nambah. minimal 32 lah ya. Ya kan? Jadi nanti bisa cepet tuh, ya. Jadi nanti kalau mau tes itu kelihatan nanti. Kalau yang buka macam-macam kan nanti kita kelihatan. Oh ini dia buka yang lain gitu kan. Nanti dan langsung ketahuan komputer nomor berapa. Itu memang salah satu ini yang bisa dilakukan ya. Sementara pakai itu dulu nggak apa-apa karena memang keterbatasan ya. Yang penting ya kita menanamkan bagaimana walaupun mereka bisa buka yang lain-lain, tapi anak-anak ini tidak buka. Bagaimana kita menanamkan ya kejujuran di dalam melakukan tes tadi. Nah, ini harus dibiasakan. Lama-lama anak-anak terbiasa, ya, enggak apa-apa. Awal-awal masih buka-buka begitu enggak apa-apa, ya. Karena memang ya keterbatasan kita seperti itu, ya. Terima kasih Pak Didik, ya. Ada lain, monggo? Atau mungkin ngapunten Pak Ali. Ya, monggo Pak Tri. Ini sama-sama guru TIK ini kan, jadi lebih juga pengalaman juga ini. Internetnya dimatikan juga bisa. Mungkin siswanya diarahkan langsung ke lab bersama-sama, dijalankan secara offline. Jadi seperti tadi panjenengan pakai apa aja itu kan mungkin bikin aplikasi dulu lokal untuk lokal hostnya dimasukkan situ kan anak-anak mungkin tidak bisa online itu bisa nyiasatinya seperti itu.
Jadi Nggih. siswanya diajak ke lab, jaringan internetnya di-off-kan, pakai lokal jaringan saja kan sudah bisa. Ya. Tapi tadi nggak bisa pakai Google Form, Pak, kalau itu, Pak. Iya. Nanti Bapak bisa pakai aplikasi. Kalau saya senangnya biasanya pakai ini, Pak, pakai Moodle. Oke. Pakai Moodle ya, pakai Moodle itu. Sekarang Moodle yang ini juga banyak ya, nanti bisa diinstal secara apa namanya intranet aja. Jadi nanti diinstal di server, nanti itu bisa. Kalau Moodle kelebihannya ini Pak, kelebihannya nanti bisa di shuffle ya, bisa diacak soal dan jawabannya Pak. Jadi nanti anak satu dengan sebelahan itu soalnya bisa beda. Nomor satunya anak yang bersebelahan dengan nomor satu sebelahnya bisa beda dan jawabannya juga beda, Pak. Jadi kalau misalkan nomor satu apa? A, belum tentu di sana nomor satu jawabannya A, Pak. Jadi aman kalau pakai itu. Cuma tadi kalau pakai tadi, bener tadi kan, kalau dia bisa mengakses ChatGPT tadi, ya dia ngerti jawabannya. Nah tadi kalau dimatikan aman tadi, ya dia nggak bisa ngakses ke ChatGPT tadi. Itu Demikian kan ya. sama kayak UNBK dulu kan seperti itu gitu, Pak. Iya, UNBK. betul. Iya. Ya itu, ya guru mestinya harus lebih pintar daripada anaknya ya kan. Polisi harus lebih pintar dari siapa? Penjahat, ya tah? Penjahat pakai cara ini ya, polisinya harus tahu ya. Yang penting kita ngerti, Pak ya. Sehingga nanti kita bisa melakukan antisipasi. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Ini Pak Profesor Dr. Mutakin MPD MT sudah siap ya. Jadi kalau kita perpanjang nanti khawatirnya nanti beliau nanti semakin lama nanti karena materi beliau ini kan penting ya terkait dengan penugasan. Prof Mut sudah siap Pak Mutakin? Siap, 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 siap. Oke ya, terima kasih. Nah beliaunya juga nanti pakar apa namanya komputer ya, nanti bisa memberikan tips dan trik juga terkait dengan tadi ya masalah-masalah yang terkait dengan masalah ujian online tadi ya. Oke. Saya kira itu ya, Pak Sri Widodo, saya kira itu ya untuk materi hari ini terkait dengan sistem informasi laboratorium. Semoga memberikan manfaat ya, wawasan, tambahan ilmu ya, dan syukur-syukur nanti bisa dicoba dan diimplementasikan sehingga pengelolaan laboratorium ini menjadi lebih baik ya, lebih efektif, lebih efisien. Sehingga laboratoriumnya menjadi laboratorium yang berkualitas, yang kurota ayun, dan laboratorium yang WOW ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sri Widodo. Iya, Pak. Sepertinya beliau masih. Jadi, terima kasih Pak Ali, Dr. Philip Muhammad Ali, MT Pewasian Engineering untuk materi hari ini, yaitu aplikasi teknologi informasi di laboratorium sekolah. Nanti bisa diterapkan di sekolah, baik itu